tinggal kita lanjut surah pendek selanjutnya. Baik tuh. Ya, nanti kita lanjut. Oke, mana ibu semuanya? Coba kita tepuk dulu. Tepuk semangat. Ya, luar biasa semangat anak-anak semuanya. Ada sarapan lagi tadi? Makanya luar biasa semangat. Apalagi nanti ada dikasih makanan sehat bergizi, sebentar lagi kita akan lanjut lagi makan. Ya, oke. Nah, ibu semuanya tepuk fokus. Oke. Selanjutnya anak ibu akan menampilkan video pembelajaran kita. Jadi sebelum ibu menampilkannya, ibu akan menjelaskan dulu, ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang rukun iman. Masih ingat tentang rukun iman? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Masih ingat yang kita pelajari kemarin, oke? Oke, coba kita ulang baca rukun iman dan kemarin kita pelajari. Coba. Rukun iman. Oke, alhamdulillah. Berarti sudah bisa kita lanjut materi hari ini ya. Oke. Nah, jadi kemarin sudah belajar masalah rukun iman. Sekarang kita lanjut dengan materi kita. Apa kita materi hari ini? Yaitu kalimat thayyibah. Apa? Kalimat thayyibah. Coba buka buku kita semuanya. Halaman 23. Sudah buku semuanya. Oke anak ibu, kita hari ini berarti akan belajar tentang materinya kalimat thayyibah, basmalah dan hamdalah. Pernah dengar kalimat basmalah dan hamdalah? Pernah. Coba sekarang anak ibu buka bukunya halaman 23. Coba semuanya dibuka halaman 23 tentang materi kita kalimat thayyibah, basmalah dan hamdalah. Kita akan lihat bagaimana itu kalimat basmalah dan kalimat hamdalah. Ya. Jadi kita harus tahu dulu tujuan kita mempelajari materi kalimat basmalah dan hamdalah. Coba perhatikan dulu ke depan semuanya. Tujuan kita mempelajari setelah kita mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan arti basmalah dan hamdalah. Ya. Kita harus tahu nanti apa arti basmalah, apa arti hamdalah, ya. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat mengucapkan basmalah dan hamdalah dengan benar. Ya, harus benar ucapan basmalah. Ya, tahu itu apa basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti
video pembelajaran tentang materi kita hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak, materi kalimat thayyibah, basmalah dan hamdalah. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kalian apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik diucapkan untuk mengabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu basmalah. Basmalah adalah sebutan dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kapan kita mengucap basmalah? Kita diperintahkan untuk mengucap basmalah sebelum melakukan pekerjaan atau sesuatu yang baik, agar pekerjaan yang kita lakukan dinilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya sebelum makan, sebelum belajar, sebelum wudhu, sebelum sholat, sebelum bepergian, dan masih banyak lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sebagai makhluk ciptaan Allah, kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu kapan kita mengucap hamdalah? Yaitu saat mendapat nikmat berupa rezeki atau hadiah. Selesai melakukan pekerjaan, saat bersih, dan masih banyak lagi. Nah, apakah kalian sudah paham? Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Selesai belajar, marilah kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nana Ibu semuanya, setelah kita tadi menyimak video yang sudah Ibu tampilkan, kira-kira apa ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Sudah paham? Sudah paham. Kira-kira tadi basmalah itu apa bacaannya? Iya, luar biasa. Sekali Ibu kasih tampil langsung bisa. Selanjutnya tadi ada hamdalah. Hamdalah itu bacaannya apa? Alhamdulillah.
dimanapun, apapun pekerjaan kita, selama pekerjaan itu baik, kita mulai dengan Bismillah. Baru kita baca doa tertentu. Bismillah, misalnya mau makan, kita ada baca Bismillah. Selanjutnya baca doa sebelum makan. Pokoknya kita mulai dengan basmalah. Ya, dengan basmalah. Basmalah itu bahasa Arabnya. Basmalah lafalnya Bismillahirrahmanirrahim. Paham tuh anak-anak semuanya? Ya. Ada pertanyaan? Masuk ke WC ada baca Bismillah? Tidak. Ada baca di mana kenapa? Karena WC tempat tidak bersih. Kita baca doa saja. Apa doa masuk WC? Ada Bismillah. Mana ada Bismillah? Apa? Doa masuk WC apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada kita baca Bismillah di situ? Ada. Oke, kita lanjut. Apa lagi? Basmalah, harus membaca basmalah. Membaca basmalah dilakukan agar kegiatan kita lancar, berkah dan bermanfaat. Dengan membaca basmalah, kita juga akan mendapat pahala. Ya, banyak-banyak kita baca basmalah. Ya. Nah, jadi tujuan kita membaca basmalah agar setiap kegiatan yang kita lakukan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ya. Jadi dimanapun kita melakukan kegiatan yang baik, tidak boleh lupa membaca apa? Basmalah. Cuma perhatikan dulu. Perhatikan dulu, jangan buka-buka buku dulu. Selanjutnya nah, tadi sudah selesai dengan basmalah.
Contoh dari apa? Ya. Memberi nikmat kita dapat pergi ke sekolah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita makan makanan yang enak, karena Allah telah memberi kita tidur yang nyenyak. Ya, waktu bangun tidur kita baca alhamdulillah. Ya, kita harus bersyukur dengan cara mengucap alhamdulillah. Diberi kita kesehatan hari ini, kita mengucapkan alhamdulillah. Diberi makanan kita yang sehat, ada makanan, ada minuman, kita mengucapkan alhamdulillah. Seperti hari ini juga kita sehat, bisa belajar seperti biasanya, kita mengucapkan alhamdulillah. Ada kawan tadi kita yang sakit, ya kan? Kita bersyukur hari ini kita sehat, tidak sakit, ya kan? Iya. Oke. Nah, jadi makanya kita selagi diberi kesehatan, diberi tubuh yang sehat, kita membaca alhamdulillah. Ya, jadi basmalah ini termasuk kalimat thayyibah. Seperti yang dijelaskan tadi di video, kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik. Ya, kalimat yang baik. Selanjutnya, basmalah dibaca sebelum memulai. Ini sudah menjadi rangkuman kita, ya. Jadi basmalah dibaca sebelum mulai melakukan kegiatan yang baik. Paham ya? Selanjutnya lafal basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah dibaca setelah selesai melakukan kegiatan yang baik. Lafal hamdalah yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini dari basmalah dan hamdalah. Ya. Ya. Sekarang kita sudah memasuki dengan sesi diskusi kelompok. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi, kita akan belajar kelompok. Kelompok yang sudah Ibu bagikan, ya, nanti akan Ibu bagikan tugas, masing-masing tugas nanti dikerjakan. Setelah dikerjakan, nanti akan maju ke depan mewakili kelompoknya dan membacakan hasil diskusi kelompok, ya. Nah, ini soalnya nanti dijawab. Ada Ibu kasih kertas kosong, ya. Nanti tuliskan jawabannya. Nanti, oke, pegang dulu, jelaskan.
Ada? Ya? Jawabannya beda. Jawab tulis ya. Jahit, kerjakan terus.
Ya, lanjut. Apa yang dimaksud dengan percaya diri? Ya, lanjut. Bagaimana kita percaya diri makin kuat? Ya. Ya.
Emang sedih. Sekarang ibu mau antarkan ibu semuanya satu persatu, ya. Ambil kertas minat ini sama ibu. Ya. Halo, tempelkan nanti. Tempelkan di perasaannya. Apakah perasaannya senang atau perasaannya sedih? Oke?
Oke,